Ya, kita mulai ibadah persekutuan doa pagi ini ya. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai persekutuan ini dengan mengawalinya, menaikkan satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan kesehatan yang baik. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Kami boleh tidur dengan nyenyak dan boleh dibangunkan untuk menikmati anugerah yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh mempunyai kesempatan untuk berkumpul bersama-sama melakukan persekutuan doa pagi ini. Biarlah pertemuan-pertemuan pagi ini kami boleh diberkati dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kesehatan kami semuanya di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memimpin ibadah doa, persekutuan doa pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya, agar berjalan dengan baik. Dan biarlah puji-pujian yang kami naikkan nanti juga akan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Juga untuk doa-doa yang akan kami panjatkan. Biarlah Engkau akan menyempurnakan dan juga akan menyatakan kuasa-Mu sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama sebelum melakukan aktivitas kami selanjutnya. Berkati renungan kami juga untuk pagi ini. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dari pembacaan ayat firman Tuhan ini,
tegas dikatakan bahwa diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ada tanda seru di belakangnya. Ini menandakan bahwa sebuah penyataan yang diberikan Tuhan, bukan sebagai pernyataan, tapi ini adalah seperti janji yang akan diberikan Tuhan kalau kita melakukannya. Bukankah seseorang yang mengandalkan Tuhan seharusnya disertai dengan rasa percaya kepadanya? Tapi kebanyakan justru tidak demikian yang terjadi. Yang sering terjadi justru di saat kita mau mengandalkan Tuhan, tapi masih muncul rasa kekhawatiran, rasa cemas, dan tidak benar-benar percaya bahwa Tuhan mampu melakukan dan menyelesaikan segala perkara untuk kita. Dan seringkali kita justru lebih memilih mengandalkan kekuatan manusia dan kekuatan diri sendiri, yang mungkin pada akhirnya justru membuat kita kecewa atau frustasi. Bersandar, berserah, dan iman percaya penuh kepada Tuhan merupakan salah satu wujud tindakan kita untuk mengandalkan Tuhan Allah kita. Ada satu gambar ketika kita melakukan perjalanan dengan transportasi umum. Itu dikatakan, kamu bisa tenang naik pesawat tanpa mengenali pilotnya. Kalau kita akan naik pesawat atau transportasi lainnya, kereta, kapal, bus, atau mikrolet yang jalannya ugal-ugalan pun, pernahkah kita menanyakan identitas mereka? Siapa yang mengendarai? Siapa yang menjadi pilotnya? Siapa yang menjadi nakodanya? Masinisnya? Supirnya? Pernahkah kita menanyakan mereka? Tapi mengapa justru kita percaya kepada mereka? Kita menyerahkan diri kita kepada mereka, merasa kita akan selamat sampai tujuan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan Allah yang kita kenal, dan selalu mengandalkannya di setiap keadaan. Karena di dalam kesuksesan, keberadaan kita, kemampuan kita, kepandaian kita, talenta yang kita punya pun, bukan karena pencapaian usaha kita sendiri semata. Tapi saya yakin semua berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang dipercayakan kepada kita untuk hal-hal kebaikan. Jangan mengandalkan diri sendiri, karena ketika saat kita lemah dan putus asa, kita akan terjatuh dan tak berdaya. Dan ketika dalam kelemahan, pasti seseorang akan mulai sadar bahwa kita memerlukan Allah yang perlu kita andalkan. Yaitu dikatakan juga di dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan itu baik, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak dalam ketidakberdayaan kita. Tapi pada waktunya, Tuhan Allah kita akan menunjukkan kuasa-Nya dan memberikan apa yang terbaik buat kita. Nah, ini dikatakan juga di dalam 2 Korintus 12 ayat 9a. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu,
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, ini ketika saya mempersiapkan ini di dalam Korintus ayat ini, saya mengingat bahwa ketika saya membaca ringkasan Gema dan Pedati atau Pedati ya yang diberikan oleh Pendeta Edi, itu juga dikatakan bahwa Tuhan tuh kadang-kadang membiarkan kita untuk lepas dari pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Tapi setelah itu Tuhan melihat bahwa ternyata manusia juga tidak mampu ketika dalam kelemahan dan keputusasaan. Tuhan akan membantu dan menunjukkan kuasanya dan kasih karunia-Nya buat kita. Yang terakhir saya akan mengakhiri dengan sebuah gambar. Nah, ini ada kapal-kapal yang diserang badai ya. Kapal-kapal ini mewakili diri kita atau rumah tangga kita. Ya mungkin badai-badai di dalam kehidupan bisa menghampiri kita kapanpun dan dimanapun. Dan ini menunjukkan saat ini kita juga dilanda badai yang sama. Di dalam masa selama pandemi ini kita juga merasa dicekam oleh perasaan takut, khawatir dan gelisah, panik. Apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tapi biarlah dengan ini kita boleh belajar mengandalkan Tuhan dan menyerahkan kemudi kita kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Allah kita yang mampu kita andalkan dan mengantar kita kepada keselamatan. Mari bersandarlah kita kepada Tuhan. Jangan berhenti mengandalkan Tuhan Allah kita di dalam kehidupan kita. Karena selalu ada hikmat dan kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah dan persoalan-persoalan di dalam pergumulan kita yang diberikannya kepada kita oleh Allah. Dan kita jelas-jelas merasakan providensia Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memelihara kita hingga saat ini. Tuhan Allah berikan buat kita dan memberkati kita selama kita mengandalkannya dan percaya penuh kepadanya. Amin. Saya serahkan kepada Penatua Priscilla. Apapun yang terjadi, biarlah kita mengandalkan Tuhan dan percaya keselamatan Tuhan sudah berikan. Tentunya kesembuhan, berkat-berkat-Nya juga akan menyertai kita ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Lagu apapun yang terjadi, Kau berfirman, ketika firman-Nya menyatakan bahwa sembuh, maka sembuhlah kita. Ketika kita sudah diselamatkan, kita pun beroleh keselamatan yang dari Tuhan. Biarlah kita menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan dan mengandalkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Kau berfirman. Lewat gunung yang tinggi, dalam
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita akan masuk dalam pokok doa yang pertama. Kita berdoa bagi jemaat dan saudara kita seiman yang saat ini juga perlu dikuatkan dan juga perlu dihiburkan. Saya minta ditampilkan pokok doanya. Yang pertama, kita berdoa bagi keluarga Ibu Indriati agar diberikan kekuatan dan penghiburan. Kemudian kita berdoa bagi jemaat dan keluarga yang terinfeksi COVID, Papa dan Koko ipar dari Bapak Handi Cahyono, Bapak Handi Cahyono dan Ibu Melisa Gracia, kemudian Pendeta Yeni Mustikasari dalam pemulihannya. Bersyukur untuk Oma dan Cici dan Saudari Daniel Kurniadi yang sudah pulih kembali. Kemudian berdoa juga buat Mama dan Kakak dari Saudari Rafael dari GKI Kalimalang. Berdoa juga buat karyawan saya Agus yang masih lemah tubuhnya. Kemudian ada juga karyawan kami juga Eliana yang juga terinfeksi COVID. Kami minta dukungan doanya. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang juga mendengar ada saudara-saudara kita yang terkena COVID, biarlah kita juga bersama-sama mendukung doa di tempat ini. Kemudian yang ketiga, kita berdoa bagi jemaat dan keluarga agar dilindungi dari COVID-19. Kemudian keempat, kita berdoa bagi jemaat lansia dalam keterbatasan fisik, tetap diberikan kekuatan dan kesabaran. Kekuatan iman dan kesabaran. Kemudian yang kelima, dalam situasi pandemi, jemaat terus diberikan semangat dan ketekunan beribadah meskipun masih secara online. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membuka mikrofon kita. Bapa di surga, kami pagi hari ini bersepakat berdoa untuk Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa khususnya untuk saudara kami tercinta itu keluarga Ibu Indriati ya Tuhan. Kami berdoa agar dia diberi kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. Tolong ya Tuhan supaya ada semangat hidup, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga Ibu Indriati ini. Supaya dia beriman kepadamu ya Bapak. Dia percaya akan kasih-Mu. Pak Andi dan juga untuk Koko ipar Pak Andi, biarlah pemulihan Tuhan berikan dan tambahkan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat dan Tuhan memberkati mereka yang terkena infeksi COVID untuk Ku Pendeta Yeni, mengingatkan juga untuk Bu Tuhan Yeni, juga untuk Papa dan Kokoh Ipar Bapak Handi, Tuhan juga untuk Bapak Agus, karyawan Penatua Priskila, dan juga untuk Mama dan kakak dari Saudari Rafael, GKMI Kalimalang, Tuhan. Juga kami juga berdoa untuk
dia dan menyembuhkan mereka, Pendeta juga untuk Emeritus Pak Gus dan juga Bu Eliana, karyawan daripada Kubus Kila, Tuhan yang menopang mereka, memberikan pemulihan bagi mereka. Kami mengingat juga untuk saudara di Solo, saudara Koraga ya Tuhan, tolong ya Tuhan, dari Solo yang juga beri terindikasi kesembuhan COVID, kepada saudara-saudari kami yang terkena terinfeksi COVID ini Tuhan. Ya Tuhan, untuk seluruh pakai jemaat segala keluarga yang dia pakai untuk sarana kesembuhan membutuhkan Tuhan bagi seberapa mereka kuat yang pun kami terinfeksi ini ya Tuhan. berusaha, tapi kami Tuhan tahu berkati bahwasanya COVID-19 bukan akan segala upaya yang jangkauan diupayakan kami, untuk hanya membantu pertolongan dan perlindungan Tuhan menguatkan sajalah tubuh yang jasmani membuat mereka kami yang sakit mampu agar mereka ada dalam pulih, keadaan sakit sehat, baik. Tuhan, kami dan tugas kami adalah dapat menjaga tubuh benar-benar kami sembuh dengan ya imunitas yang Bapak. baik, tapi Tolong kami ya Bapak. perlu Kami pertolongan dan percaya perlindungan. Bapak Engkau mengasihi Kami mereka. menyerahkan juga Tuhan, untuk kami tak sesuatu jemu-jemu yang berdoa ada kepadamu dalam ya keadaan Tuhan. ini, Dan ya kami Tuhan, juga percaya terus Tuhan menolong salah bahwa khusus untuk senantiasa para mendengarkan doa kami jemaat yang semua ya lansia, Tuhan. dan Tuhan sedang memberikan Terima satu kasih hal Tuhan. bagi jemaat-jemaat kami Kami secara juga khusus juga berdoa terlindungi dan bagi dalam jemaat Tuhan. Kami dan menyerahkan juga keluarga agar untuk dilindungi situasi dari saat COVID ini ya di Tuhan. mana sangat tidak Juga mudah ya jemaat Tuhan. lansia Ya, setahun lebih kami tidak dan bergereja keterbatasan di fisik gereja dan ibadah di gereja. diberikan Tapi kekuatan kami tahu ya Tuhan iman bahwasannya inilah dan yang terbaik bagi kami untuk kami boleh ada di rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu biarlah damai sejahtera daripada Tuhan dapat Tuhan berkati ya kami Tuhan. terus juga tekun beribadah Kami meskipun juga kami berdoa dalam ini masih situasi secara online. pandemi, Tapi kami semua itu jemaat terus biarlah diberikan pimpinan Tuhan semangat ya ada Tuhan, dan bersama dengan kami. dan Terima kekuatan kasih ya Tuhan, di beribadah dalam nama meskipun Yesus masih Kristus kami melalui online ya Tuhan. Biarlah kami selalu semangat ya Tuhan, dan percaya Tuhan senantiasa menjaga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita lanjutkan pujian kita. Yesus harapan jiwaku. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus melapar dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan.
kita lanjutkan pokok doa yang kedua. Kita berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di GKMI Pengharapan. Berdoa bagi yang pertama, bagi majelis, komisi-komisi, dan tim multimedia agar terus dapat mempersiapkan program selama pandemi untuk kegiatan ibadah, persekutuan, PWJ, dan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian yang kedua, berdoa bagi hamba Tuhan kita, Pendeta Edi SS, dan keluarga agar selalu diberikan kesehatan dalam pelayanan di masa pandemi yang berisiko tinggi ini. Yang ketiga, kita berdoa bagi majelis dan komisi-komisi hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi dan jemaat agar terus dapat mempererat tali kasih, menjalin kebersamaan di Tuhan, saling mendukung dan mendoakan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan membuka mikrofon kita. Mari kita berdoa. Ya, Tuhan, kami berdoa untuk seluruh yang ada di GKMI Pengharapan, untuk majelis, untuk komisi-komisi, dan semua yang ada di dalamnya. Kiranya di masa pandemi tidak membatasi kami untuk kami menyerah dengan keadaan kami berdoa puas dengan apa yang untuk kami majelis, selenggarakan. komisi-komisi, Satu dapat program kami mempersiapkan satu program satu melalui acara Zoom ini. bagi Tuhan berkati Pengharapan, ya di mana Tuhan, acara itu dan bagi kami semua. mereka Tuhan dapat syukur mempersiapkan bahwasanya semuanya sudah berjalan dengan baik, baik ya baik itu Tuhan. ibadah, Tuhan, kami persekutuan, juga berdoa dan untuk komisi dan juga khususnya untuk keluarga Pendeta Edi kami SS. boleh bersama-sama dengan Kami seluruh berdoa yang ada, dan baik itu bersehati dengan Tuhan, mendoakan media beliau yang ya ada, Tuhan. dan Tuhan memberkati kami Tuhan tolong berpadu khususnya Tuhan juga dalam agar acara Tuhan doa peliharakan, masa Tuhan depan. peliharakan Biar kesehatan semuanya Tuhan keluarga diberkati Bapak Edi, dan keluarga doa ya Tuhan Bapak dalam Tuhan yang keadaan memberikan pelindungan, yang pertolongan serba dalam susah ini pelayanan Tuhan, yang dalam kami lakukan keadaan dan pandemi dikerjakan. COVID ini Tuhan peliharakan Arahkan juga kesehatan untuk semua hamba majelis Tuhan, keluarga Bapak majelis, Edi SS ya komisi, Tuhan, pengerja, agar dia boleh jemaat sehat dapat selalu, senantiasa Tuhan lindungi menggunakan dengan kasih, kuasa menjalin darah-Mu ya kebersamaan Bapak. dalam Tuhan dan mendukung dan Terima mendoakan. kasih Tuhan. Inilah Kami yang kami juga butuhkan berdoa untuk di masa-masa yang seperti ini. majelis Kami dan perlu Tuhan, komisi-komisi di mana agar kami semakin erat semuanya satu dengan dapat lainnya, meskipun bekerja kami sama, terpisah di saling rumah kami mendukung, masing-masing, tapi jalinan dan tali kasih itu senantiasa terjalin dan pelayan-pelayan yang kami akan boleh melayani saling mendukung satu dengan lainnya di dalam melayani pertemuan pekerjaan-Mu dengan yang baik. dilakukan Mereka secara boleh online ini. senantiasa Dan menghambat bekerja kami, sama untuk dengan kami baik boleh ya Tuhan. memperhatikan, mendukung, Tuhan, dan berkatilah mereka semua. senantiasa Terima kasih mendoakan Tuhan. di dalam setiap Dalam nama-Mu Terima kami kasih. berdoa dan mengucap Kami syukur. naikkan doa ini kepada Amin. Engkau ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Diaken Juliana. Mari kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Kita akan menaikkan satu pujian dari PPR 1 nomor 207, berserah kepada Yesus. Di dalam situasi sekarang ini kita hanya bisa berserah dan bersandar kepada Tuhan yang bisa kita andalkan. Mari kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama.
kita, yaitu pokok-pokok doa yang ketiga. Kita akan mendoakan bangsa dan negara. Yang pertama kita akan mendoakan Presiden dan pejabat berwenang diberi hikmat dan dapat bertindak bijaksana dan tegas dalam mengatasi pandemi. Yang kedua, bangsa Indonesia sadar untuk menaati prokes dan bersatu untuk menghentikan rantai penyebaran COVID. Yang ketiga, program vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Yang keempat, dapat diterima seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, tim medis, dokter, dan nakes agar selalu diberikan kesehatan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam menangani pasien-pasien COVID. Mari kita mendoakan 4 pokok doa ini ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh aparatur yang ada di Indonesia, baik dari Presiden, dan semua dari Menteri, dan semua Tuhan Yesus, yang kami terlibat di dalam kembali berdoa ya Tuhan untuk COVID-19 Presiden ini, dan mereka pejabat bersatu padu di negara Republik Indonesia ini Tuhan, memberikan agar kebijakan dalam mereka diberi hikmat Tuhan menurunkan angka melaksanakan COVID ini, yang apa yang terbaik ya Tuhan pandemi untuk yang ada di Indonesia ini. Kami tahu ini tidak mudah untuk pandemi keputusan yang diberikan oleh COVID pemerintah ini kami Tuhan, selalu agar dia membuat dampak dapat bagi berbuat dan dapat sebagian orang-orang yang berbuat yang terkena dengan sesuai kebijakan ini. dengan Tapi yang biarlah melalui dibutuhkan pertolongan oleh Tuhan, kami apapun bangsa yang menjadi Indonesia ya kebijakan Tuhan. pemerintah, kami boleh Tuhan Yesus, taat kami juga melakukannya berdoa seperti untuk perintah Tuhan bangsa kami, Indonesia, kita. untuk kita Dengan semua melakukan ya bagian Tuhan, kami secara agar bertanggung jawab, dapat meskipun kami mengikuti menjadi protokol korban daripada kesehatan kebijakan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ya keseluruhan Tuhan, kami bangsa dan dapat negara. mentaatinya ya Sebagai Tuhan. warga negara, Tuhan, kami taat terima pada kasih kebijakan Tuhan, pemerintah dan kami juga kami melakukannya berdoa demi untuk angka program korban vaksinasi yang COVID sudah semakin menurun dilaksanakan di baik. negara kami Berdoa Indonesia sebagai ini warga Tuhan, negara juga kami boleh supaya mentaati khususnya dalam vaksinasi ini menjalankan dapat protokol kesehatan guna baik dan dan dapat bijaksana dan penuh tanggung jawab. Silakan masing-masing sadar bahwa menanggulangi itulah kami perlukan di masa-masa yang penyakit COVID saat ini ya Tuhan. Tuhan, Kami dapat melakukan memberi protokol antibodi kesehatan kepada tubuh dengan kami tepat, semua. benar, Tuhan, kami sehingga berdoa angka biarlah korban program COVID ini vaksinasi di sedang Indonesia menurun. ini dapat Kami berhasil berdoa dengan untuk baik, program dapat vaksinasi yang sedang berlangsung dan terus terlaksana dengan berlangsung, baik, kiranya baik Tuhan yang akan di dalam dimulai pimpinan kembali Tuhan, untuk kesediaan vaksin boleh anak-anakmu tersedia dengan bangsa baik, ini yang belum para divaksin, pelaku dan agar semuanya daripada boleh dapat kesehatan yang juga melakukan vaksinasi vaksin itu semuanya boleh ya Tuhan, dan lindungi, dan dan kami dapat sebagai negara memberi rela dan mengerti bahwa kebutuhan kami dengan adanya program dan vaksinasi dapat ini, memberi biarlah mereka suatu COVID ini di antibodi Indonesia bagi segera tubuh mereka lalu dan semuanya. dapat diatasi. Tuhan, Dan terima berdoa kasih Tuhan. untuk Kami para juga dokter, berdoa untuk tenaga tim kesehatan, dan medis, tim relawan yang dokter, senantiasa menjalankan dan tenaga tugas-tugas kesehatan. baik dan Tuhan, tanggung jawabnya dengan kami saat ini. berdoa Tuhan, berkatilah Sebagian mereka besar semua dapat dari menanggulangi mereka COVID juga ini ya Tuhan. menjadi Berikan mereka korban semua daripada COVID. kesehatan ya Bersyukur Tuhan. ya Tuhan, Dan mereka menjadi mereka boleh pahlawan-pahlawan benar-benar Indonesia khususnya dalam memberi, penanganan COVID-19. mengabdikan diri Mereka yang untuk terus melayani sampai dengan saat ini. Berikan perlindungan secara mengabdikan diri mereka ya Tuhan ada untuk mereka satu program hati COVID yang ini Tuhan, senantiasa di rumah bersyukur, sakit senantiasa ada dan dalam dimanapun sejahtera, mereka berada. melayani Tuhan, korban-korban COVID ini. lindungi Tuhan, Berkati beri mereka dan kesehatan Tuhan, berkati ya terima Tuhan, kasih ya Tuhan, di dalam dan nama Yesus tolong ya Kristus. Tuhan agar semuanya ini berkenan kepadamu dan dapat memberi kesehatan kepada yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada Penatua Priscilla. Sebelum kita menutup persekutuan kita, marilah kita memuji Tuhan kembali dari pujian Engkaulah perisaiku. Kita saat ini seolah-olah berada di tengah badai kehidupan, tapi kita tidak berjalan sendiri. Tuhan yang beri kekuatan untuk melaluinya, karena Dia adalah menjadi perisai di dalam kehidupan kita. Engkaulah perisaiku.
Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami saat ini boleh menghampiri hadirat-Mu. Kami boleh memanjatkan doa-doa kami, dan kami juga boleh memuji nama-Mu. Biarlah doa dan pujian kami boleh membawa keharuman kehadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan mengabulkan doa-doa permohonan kami sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, untuk apa yang kami doakan. Biarlah Tuhan sendiri akan menyatakan kehendak-Mu Tuhan. Janganlah berlama-lama untuk menolong kami Tuhan. Janganlah berlama-lama menolong bangsa kami Tuhan. Marilah Tuhan, bersegeralah menolong ya Tuhan. Karena kami sudah begitu sesak ya Tuhan menghadapi badai kehidupan ini yang datang di dalam kehidupan kami. Kami sudah mengalami kejenuhan dengan COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berbelas kasihan. Engkau menyatakan kasih-Mu Tuhan. Engkau mendengar doa-doa kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyatakan waktu-Mu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ampunilah dosa-dosa bangsa kami Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga dosa-dosa kami tidak terhalang ketika kami memanjatkan doa-doa kami. Biarlah Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati apa yang kami nyatakan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang saat ini bersama-sama mengikuti persekutuan. Biarlah firman Tuhan yang sudah diberitakan pada pagi hari ini, walaupun singkat ya Tuhan, boleh menguatkan kami, bahwa kami diingatkan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang memang harus kami andalkan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang menjadi pengharapan kami. Engkaulah Allah yang menjadi perisai di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk selanjutnya aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan juga akan menyertai. Terima kasih Bapa, kami membawa doa kami ini dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin.